Halo, perkenalkan nama saya Carla Fabiola Lim, Ketua Kelompok dari Kelompok 2 dari Service Learning Project pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 1066. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan Service Learning Project yang sudah kami jalani di Sekolah SMP Wijaya Kusuma dengan judul Bentuk Kepedulian Melalui Media Sosial. Ketua kelompok dari kelompok ini adalah saya sendiri, yaitu Carla Fabiola Lim, dan berikut ada anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Elsa, Angel Sabrina, Chelsea Ann, Feby Trishama, Felix Yapto Satoso, Janice Oktania Wijaya, Josephine Amabel, Catherine Adora, Kezia Emanuela, Maria Vanessa Karsten, dan Yesha Valencia. Latar belakang kami memilih kegiatan SL ini adalah yang pertama, sarana pembelajaran di saat pandemi menjadi terhambat. Yang kedua, permasalahan perangkat yang kurang mendukung, jaringan internet yang kurang stabil, bahkan kadang terjadi lagging terhadap perangkat yang digunakan, dan masih banyak lagi permasalahannya. Yang ketiga, proses pembelajaran di SMP Wijaya Kusuma menjadi suatu permasalahan yang baru bagi kita, yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satunya, beberapa murid tidak memiliki sarana digital. Yang keempat, murid yang sudah memiliki sarana tersebut juga harus menghadapi akan kurangnya pulsa atau kuota untuk mengikuti pembelajaran. Harapan kelompok kami dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada adik-adik SMP Wijaya Kusuma dalam cara bersosial media dengan baik supaya mereka dapat menggunakan sosial media dengan benar, dan juga untuk membantu permasalahan adik-adik SMP Wijaya Kusuma dalam proses pembelajaran online. Jadwal kegiatan. Minggu yang pertama, koordinasi dengan penanggung jawab mitra dan pembuatan proposal. Minggu kedua, penggalangan dana. Minggu ketiga, pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, minggu keempat, pembuatan laporan dan penyerahan laporan kepada penanggung jawab mitra. Pada jam 3.50 sampai jam 4, akan ada anggota kelompok sebagai panitia pelaksanaan akan memasuki ruang Zoom. Pada jam 4 sampai 4:05, akan ada pengumpulan anak-anak SMP Wijaya Kusuma. Setelah itu, jam 4:05 sampai 4:15 akan ada pembukaan dan perkenalan. Jam 4.15 sampai jam 4.35 presentasi materi. Jam 4.35 sampai jam 4.40 kuis untuk 5 orang. Jam 4.40 sampai jam 4.45 testimoni oleh satu anak SMP Wijaya Kusuma. Jam 4.45 sampai jam 4.50 foto bersama dan penutupan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemasukan dan pengeluaran dari kelompok kami. Adanya pemasukan berasal dari dana pribadi kami masing-masing sebesar Rp25.000 per orang dengan total Rp300.000. Dan juga kami membuka donasi melalui memposting poster lewat media sosial yaitu Instagram dengan total Rp300.000. Total dana yang telah kami kumpulkan sebesar Rp600.000. Nah, dana yang telah dikumpulkan akan kami bagikan kepada anak-anak SMP Wijaya Kusuma sebanyak 6 orang berupa pulsa Rp100.000 per anak yang telah memenangkan sesi question and answer. Untuk pelaksanaan service learning ini pada tanggal 5 Oktober kita meminta arahan proyek kepada pihak sekolah. Nah, di tanggal 6 Oktober ketua mengisi data kelompok dan juga membuat janji kepada pihak sekolah untuk melakukan Zoom. Nah, di tanggal 7 Oktober kita melakukan Zoom dengan Pak Tantono untuk membahas apa yang akan kita lakukan di proyek SL nanti. Pada tanggal 7 Oktober 2021, Ketua Kelompok dan pihak mitra membuat janji temu untuk berdiskusikan tentang lokasi dan kebutuhan sekolah dan yang lain-lainnya. Kemudian di hari itu juga, Ketua Kelompok dan pihak mitra berdiskusi di aplikasi Zoom. Kemudian tanggal 12 Oktober 2021, Ketua Kelompok menyerahkan proposal final kepada dosen dan pihak mitra. Akhirnya, proposal kami disetujui dan juga ditandatangani oleh pihak dosen dan juga pihak mitra, sehingga kami dapat dengan segera melaksanakan proyek service learning ini. Kemudian, kami masing-masing anggota kelompok melakukan donasi secara sukarela melalui platform Instagram sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap topik yang kami angkat dalam proposal. Kemudian, kami melakukan donasi ini selama 2 minggu sampai tanggal 25 Oktober 2021 dengan sukarelawan sebanyak 15 orang dan dana yang terkumpul sebanyak Rp300.000. Kemudian, karena adanya beberapa kendala dalam kelompok kami akhirnya memutuskan untuk melakukan pergantian ketua dari Yesha Valencia menjadi Carla Fabiola Lim. Lalu, pada tanggal 14 November 2021, Ketua Kelompok berdiskusi dengan pihak mitra untuk pelaksanaan.
Lalu pada tanggal 15 November 2021, Ketua Kelompok mengirim materi kepada pihak mitra yang berjudul Cara Baik dalam Bersosial Media. Lalu pada tanggal 16 November 2021, kelompok membuat undangan berupa teks dan poster kepada para muridnya. Setelah itu, service learning pun berjalan. Selanjutnya adalah refleksi. Yang pertama adalah pengalaman. Dengan diadakannya service learning, maka kami mendapatkan pengalaman, terutama dalam hal berbagi. Sangat banyak pengalaman dalam hal service learning yang kami dapatkan. Misalnya seperti tahap pertama service learning, yaitu mencari mitra, kemudian mengajukan proposal, sampai pada tahap terakhir yaitu melakukan service learning. Yang kedua, ada komunikasi yang baik. Dalam tugas service learning ini, kami juga mendapat pembelajaran mengenai komunikasi yang baik. Banyak hal dalam tim yang harus dikomunikasikan satu sama lain. Seperti apabila ada masalah dalam pembuatan proposal, butuh bantuan dalam pencarian mitra, maupun pembagian tugas dalam pelaksanaan service learning, semuanya butuh komunikasi yang baik. Kemudian, ada menambah ilmu. Pelaksanaan service learning ini juga menambah ilmu, karena di dalam pelaksanaan service learning, kelompok mempresentasikan materi mengenai cara baik dalam bersosial media. Selanjutnya ada tanggung jawab. Dalam service learning ini, setiap anggota kelompok mempunyai peranannya masing-masing. Dan setiap peranan masing-masing harus saling berkoordinasi satu sama lain. Maka dalam proses service learning ini, kami belajar bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas dari diri kami. Yang kelima ada melayani. Pelaksanaan service learning ini membuat kami semakin menyadari bahwa pentingnya melayani sesama kami, terutama yang membutuhkan. Walaupun kami hanya melakukan hal kecil atau mungkin hal sederhana, tetapi ternyata berdampak besar bagi banyak orang, khususnya pada pelaksanaan service learning ini, yaitu berdampak bagi anak-anak SMP Wijaya Kusuma. Selanjutnya adalah mengatur waktu. Kemudian dengan diadakan tugas service learning ini, kami juga belajar mengatur dan membagi waktu, kapan harus mengerjakan proposal, kapan harus mengajukan proposal, kapan harus melaksanakan service learning, dan kapan harus membuat laporan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa kemanusiaan. Seperti halnya pada poin kelima, yaitu melayani, kami semakin belajar bersyukur terhadap apa yang kami miliki saat ini, dan kami bersyukur karena dapat membantu sesama kami. Dan dalam hal ini, tentu meningkatkan rasa kemanusiaan pada diri kami masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.